Vivo X300 FE. Si kecil ganas yang emang sepantasnya tidak rilis resmi di Indonesia. Terlepas punya satu keunggulan yang anomali banget untuk ukuran sebuah HP compact. Yep, ketahanan baterainya gokil, kill. Yo, tahun ini untuk pertama kalinya Vivo membawa masuk varian Ultra dari lini X series-nya ke market global, termasuk Indonesia. Dengan demikian, total ada 3 varian X300 series yang bisa kita beli di Indonesia. X300 biasa, X300 Pro, dan juga X300 Ultra. Nah, menurut gue ya, ketiga produk ini sudah mengisi segmen yang tepat di pasar saat ini maupun di lineup produk Vivo sendiri. Oleh karena itu gue paham kenapa Vivo tidak masukin Vivo X300 FE ke Indonesia. Karena nggak akan nemu slot atau tempat yang pas di pasar. Yang mana menurut gue itu adalah keputusan yang tepat juga. Ntar deh, di akhir kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita icip-icip dulu smartphone-nya. Let's go! Seperti biasa, semua hal yang berhubungan dengan spesifikasi detail bisa dicek di kolom deskripsi. Di K2G, kita fokus kepada hal-hal yang esensial atau product experience. Untuk sebuah HP Vivo, desain dari X300 FE ini cukup unik. Ya, yang gue maksud adalah camera island yang berjajar melintang secara horizontal. Ada DNA-nya Pixel lah ini mah. Bahkan ada temen gua yang nyeletuk. Ini Pixel baru ya? Ya intinya sih lumayan refreshing desainnya untuk sebuah HP Vivo. By the way, unit gua ini rada membingungkan ya warnanya ya. Mau dibilang silver, ada sentuhan warna ungunya juga. Dan sebaliknya. Selain itu jangan lupa, HP ini masuk kategori HP compact. Jadi friendly juga buat yang nggak doyan HP jumbo atau yang punya tangan kecil. Beratnya pun tidak mengintimidasi. Cuman emang dia nggak masuk ke kategori HP yang adu tipis-tipisan ya. Kayak iPhone Air atau Honor Magic 8 Air Pro. Meski desain X300 FE ini punya kemiripan dengan kedua smartphone tersebut. Secara build quality no issue, HP-nya berasa premium. Demikian pun harusnya untuk urusan durabilitas, terutama soal ketahanan terhadap air. Balik ke depan, bezelnya sih overall tipis dan hampir simetris. Kenapa hampir? Karena dagunya masih rada tebal dikit. Palingan dari sisi layar, poin ini aja ya yang di-courting secara fitur. Tapi dari sisi experience penggunaan sehari-harinya, menikmati layar HP ini berasa enjoyable aja untuk berbagai kebutuhan dan sikon. Nah, hebatnya Vivo X300 FE adalah dengan dimensi yang lebih dekat ke Vivo X300, dia justru punya kapasitas baterai yang mirip dengan kakak-kakaknya, yaitu varian Pro dan Ultranya yang mana dimensinya lebih besar. Lebih gokilnya, dengan pola pemakaian standar K2G, ketahanan baterainya lebih gokil dari varian Ultranya sekalipun. Sekaligus mungkin, ini adalah HP compact dengan ketahanan baterai terbaik juga yang pernah kami coba. SOT-nya sekitar 10 jam dengan masa pakai lebih dari 24 jam. Ngecas baterai segede ini juga nggak makan waktu lama dengan charger 90 watt bawaan Vivo. Cuman butuh waktu di bawah 1 jam. Pertanyaannya, kenapa sih baterainya bisa awet banget? Padahal kan kapasitas baterainya mirip aja sama kakak-kakaknya, yaitu si Pro dan juga Ultra. Menurut gue, ada 2 alasan utama. Pertama, SoC-nya nggak sepower hungry atau sepowerful kakaknya. X300 FE menggunakan Snapdragon 8 Gen 5. Skor Antutunya tuh beda sekitar 1 juta lah sama yang 8 Elite Gen 5. Perbedaan kedua prosesor utamanya ada di clock speed-nya. Tapi inget ya, skor itu jangan dijadikan sebagai patokan mutlak. Karena buat pemakaian sehari-hari, gue nggak merasa ada cegukan apapun, smooth. Terus dipakai main game sehari-hari kayak ML juga relatif stabil lah FPS-nya rata-ratanya ya. Walau sesekali mungkin ada drop. Dan suhunya juga relatif adem. Itu aja sih game yang gue tes. Mungkin kalau lo gamer juga lo nggak akan beli HP ini. Kan masih banyak HP yang gaming sentris lainnya. Flagship iQOO misalnya. Yo, kini
case Folia Shade hadir untuk Oppo Find X9 Ultra dan juga Vivo X300 Ultra. Jelas, fit and finish maupun build quality case Folia Shade ini lebih premium daripada case bawaan Oppo Find X9 Ultra dan juga Vivo X300 Ultra. Bahannya itu udah terbuat dari Kevlar Aramid Fiber Original, bukan sekedar motif. Jadi dia ultra tipis dan ringan, nggak bulky. Presisi desainnya, mengikuti kontur HP, sehingga nyaman digenggam, mengurangi sharp edges juga, yang mana kadang mengganggu di saat kita genggam HP-nya. Terus karena bahannya udah Kevlar tadi, tentu durabilitasnya juga tinggi. Dan yang paling gue suka, dia sudah mendukung wireless charging dan juga MagSafe. Penting banget ini MagSafe ya, untuk bisa masuk ke ekosistem aksesoris MagSafe gue. Dan yang terakhir, di bagian kamera itu ada lipsnya. Jadi kamera tidak langsung kontak ke permukaan saat diletakkan di berbagai permukaan. Case Folia Shade ini ada untuk berbagai macam produk, X9 Ultra, X300 Ultra, S26 Ultra, dan juga 17 Pro Max iPhone. Semua link pembelian gue letakkan di kolom deskripsi. Kalau alasan pertama adalah SoC, maka alasan kedua adalah kamera. Ya, kameranya nggak secanggih dan sekompleks kakak-kakaknya. Jadi lagi-lagi tidak resource atau power hungry. Di X300 FE, nggak ada kamera 200 megapiksel dengan sensor besar. Sensor tailingnya juga yang biasa aja, dan lensa ultrawide-nya masih cuman 8 megapiksel. Untuk kamera selfie, maksimalnya bisa di 4K 60 fps. Stabil sih stabil ya, cuman kadang hentakan kakinya itu gue masih bisa merasakannya di footage. Jadi masih ada tek-tek dan micro shake. Sekaligus deh, ini gue kasih tunjuk foto-foto selfie yang sempat gue jepret. Untuk kamera utama di belakang, maksimal bisa merekam di 8K 30 fps seperti ini. Cuman memang 8K ini gue lihat cocoknya untuk objek yang still ya. Nggak dipakai buat jalan atau terlalu buat yang ada movement panning dan lain sebagainya. Optimalnya demikian. Dan di 8K 30 fps ini nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Cuman kamera utama aja. Ketika merekam di 4K 60 fps, kita cuman bisa pindah antar kamera utama dan juga kamera telenya. Nggak bisa ke lensa ultrawide dan juga selfie. Kalau mau pindah-pindah lensa itu bisa di 4K 30 fps, tapi bisanya itu dari kamera utama, tele, dan kamera selfie. Kalau mau pindah antar semua lensa, termasuk ultrawide dan selfie, itu harus di 1080p 30 fps. By the way, tadi seperti yang sudah kalian lihat di sampel videonya, output audio dari hasil rekamannya bagus ya. Kita lanjut bahas fotonya. By the way, untuk semua foto, gue jepret dengan mode vivid, mode yang paling mainstream dan optimal di banyak sikon. Foto ultrawide-nya, ya udah lah ya, cuman 8 megapiksel. Intinya bisa melakukan tugas utamanya untuk dapetin POV yang berbeda. Nggak usahlah terlalu di pixel peep. Warnanya sih udah bagus, nggak washed out. Jepretan dari kamera utama punya output yang paling maksimal dan reliable di antara semua kameranya. Dia ini point and shoot, kita bisa dapetin hasil yang bagus, tanpa processing yang berlebihan, terutama di sikon dengan pencahayaan yang cukup. Di backlight, menurut gue juga masih decent output kameranya. Cuman tergantung yang difoto dan angle-nya juga. Kadang suka overexposure di foreground dan background, dan detailnya bisa berasa proses. Begitupun soal detail di sikon dengan pencahayaan yang nggak melimpah atau low light. Tapi kalau di indoor dengan bantuan artificial lighting, output fotonya sih masih reliable dan fun to use nih gue perhatikan. Sedangkan untuk lensa telenya, gue paling sering pakai untuk foto-foto portrait aja. Focal length-nya sekitar 73 mm atau ini 3 kali optical zoom ya. Udah cukup asik kok ini buat foto portrait. Gak lupa karena bisa makro, seru juga buat foto objek yang kecil. Sedangkan kalau buat foto non-portrait, optimalnya itu atau terbaiknya menurut gue
sampai di 10 kali zoom. Kalau cuman buat ngebaca tulisan doang di atas 10 kali zoom mah masih bisa. Tapi ya lagi-lagi expect outputnya itu processed. Hal-hal perintilan yang harus kalian ketahui mengenai Vivo X300 FE. Skinnya menggunakan Origin OS 6.0 yang sudah bolak-balik kita bahas di banyak konten Vivo dan iQOO. Tonton lagi aja kalau pengen tahu lebih detail. Kemudian dijanjikan mendapat upgrade Android sebanyak 5 kali. Lumayan banyak ya. Terus punya fingerprint sensor in display. Output stereo speakernya oke. Dia punya bass yang cukup, tapi memang ada distorsi di volume maksimal. Kemudian HP ini dijual dalam dua varian ya, 12256 dan juga 12512. Terakhir, ada opsi paketan lensa tele extendernya juga. Cuma ya Vivo, nggak semua HP lah dikasih paketan lensa tele extender. Kabarnya ini Vivo X Fold yang baru, Fold 6, itu juga dikasih paketan tele extender. Ya pisahin aja toh, HP yang memang kamera sentris dan tidak. Oke, Vivo X300 FE. Ini adalah sebuah smartphone compact yang semua experience-nya itu tidak ada yang zonk. HP bagus. Untuk baterainya, gue bisa kasih nilai A+. Sedangkan untuk area lainnya, rata-rata gue bisa kasih nilai B. Sedangkan untuk harganya, nilai yang bisa gue kasih adalah C atau mungkin D di Malaysia. Tanpa paketan lensa tele extender, harganya 14-16 jutaan. Kalau mau pakai lensa tele extender, harganya up to 20 juta. Kalau di India, harga standarnya tanpa lensa tele 16 sampai dengan 18 jutaan. Jadi harga Vivo X300 FE ini nggak main-main, apalagi mengingat krisis RAM dan storage yang menyebabkan harga smartphone melambung. Pertanyaannya, bila device yang satu ini masuk ke market Indonesia yang super price sensitive, harganya mau berapa? Mau setinggi itu juga? Dan siapa yang mau beli? Apalagi harganya juga pasti akan bertabrak dengan HP Vivo dari seri atau lini yang sama juga. Kan kita tahu ada Vivo X300 standar yang merupakan HP compact juga dan memiliki spek yang lebih all-rounder overall. Terus kalau kita lirik ke iQOO, ada iQOO 15R juga yang semi compact dan memiliki SoC yang sama juga. Jadi ya gue paham ya, kenapa device yang satu ini tidak dimasukin oleh Vivo Indonesia secara resmi. Karena bakalan terlihat kurang seksi. Dan di sini gue mau appreciate Vivo Indonesia yang jeli melihat pasar terutama di Indonesia. Yang nggak semua barang harus dimasukin karena barangnya sekedar ada atau eksis. Di sisi lain, gue juga pengen sampaikan, sebenarnya kan X300 FE ini merupakan rebranding dari Vivo S50 Pro Mini yang ada di China sana. Sama kayak tahun lalu juga, yang mana Vivo X200 FE merupakan rebranding dari Vivo X30 series yang ada di China sana. Waktu Vivo X200 FE keluar, semua orang itu pada excited menyambutnya. Karena saat itu, compact flagship phone Vivo, yaitu X200 Pro Mini, hanya dijual di China saja. Jadi X200 FE-nya berasa spesial. X200 FE saat itu seolah menjawab keinginan masyarakat atau konsumen global terhadap HP flagship Vivo yang compact. Nah sekarang Vivo X300 itu kan udah rilis secara global dan itu masuk kategori HP flagship compact. Jadi esensi dari Vivo X300 FE ini kurang menurut gue. Lagi-lagi tidak terlihat seksi. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya.
Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.